Nah ini oh belum bisa ya, belum bisa share screen ya. Benar Pak, saya ini. Sudah Pak. Oke, ini hasil surveinya ya. Jadi ada 59 ya. 59 ada 2, kita kan ada 9 ya. Iya, Kita Pak. satu kelas 29, berarti ada yang isi 2 ini. Mungkin kurang puas ya sekali ngisi, jadi ada yang sampai 2 kali ini. Kalau 29 kan 58 kan, tapi ini sampai 59. Oke. Kalau dari hasil surveinya, di sini media pembelajaran yang paling diinginkan ya, di sini video. Kemudian hanya sepertiga yang pakai Zoom. Sepertiga pakai Zoom. Kemudian sekian persen ya, sekian persen pakai WA. Sekian persen pakai WA. Oke. Oke, 66,1% pakai video. Kemudian 32,2% pakai Zoom, 32,2%, sepertiga ya. Sebenarnya pakai Zoom sepertiga, sehingga saya ngambil apa? Ya udah kita 1 jam aja ya, 1 jam aja Zoom-nya. Kemudian 2 jamnya ya pakai apa? 2 jamnya pakai video, kemudian pakai WA gitu. Kemudian menurut saudara metode pembelajaran latihan ini paling banyak ya, 57%. 2/3 latihan, kemudian 28 diskusi. 28 diskusi ya berarti ini sepertiga juga ya, sepertiga diskusi, sepertiganya diskusi. Berarti kita 1 jam di Zoom ini untuk diskusi gitu. Dari dua ini ya, 2 hasil survei ini berarti kita simpulkan kita ketemu 1 jam di Zoom untuk diskusi gitu. Kemudian 2 jam di luar Zoom itu ya buat latihan, buat apa? WA dan sebagainya. Itu ya, jadi macam-macam hasil ininya. Pollingnya ya. Saya rasa jujur ini ya. Jadi ada yang tidak suka lihat video, ada yang begitu ya. Tidak suka lihat video. Tapi kalau tidak suka lihat video itu sukanya membaca gitu, ada. Tidak suka lihat video, lebih suka membaca. Kalau lebih suka membaca sebenarnya sudah lebih dulu ya. Lebih dulu saya share kan ya bahannya ya, bahan bacaannya itu. Mulai PP 71, kemudian PMK 225, PMK 212, kemudian PPT dari Dosko itu sebenarnya sudah saya share duluan itu. Jadi nggak ada masalah juga sebenarnya yang tidak suka video ya. Jadi yang lebih suka baca malah lebih duluan dapat bahannya itu. Oke, itu ya. Jadi kita lanjutkan metode pembelajaran sebelum UTS kemarin. 1 jam kita diskusi di Zoom, kemudian 2 jamnya nanti latihan, berarti gantinya latihan. Karena di sini hasil surveinya mengatakan bukan diskusi ya, diskusi ada tapi hanya sepertiga diskusi. Kemudian 2/3-nya mengatakan latihan. Jadi saya mulai minggu depan ya menyiapkan latihan-latihan untuk mengisi yang 2 jam itu. Jadi 2 jam, 1 jam di Zoom, kemudian 2 jam latihan.
Kalau hari ini mungkin belum latihan ya, karena baru pertama kali kita ketemu setelah UTS. Selain itu, akuntansi investasi ini juga tidak ada latihannya ya, bukan tidak ada latihannya. Kita tidak arahkan sampai ke latihan. Kenapa? Karena sistem akuntansi instansi ini bagian dari sistem akuntansi BUN. Sistem akuntansi BUN. Sedangkan sesuai dengan kesepakatan, konsentrasi kita adalah sistem akuntansi instansi. Jadi rumah besarnya SAPP ya, sistem akuntansi pemerintah pusat. Di situ ada SA-BUN, ada SAI. Nah, kita fokus di SAI-nya sebenarnya. Jadi SA-BUN ini apa? SA-BUN sifatnya ya hanya pelengkap aja. Kalau kita presentasikan ya 90% SAI, kemudian 10%-nya SA-BUN. Ketika ada jurnal di SAI begini, kemudian nanti jurnal di SA-BUN-nya begini. Paling gitu aja. Bahkan kalau di akun ya, di jurusan akun, itu satu mata kuliah sendiri itu, SA-BUN itu. Jadi di akun itu ada 3 akpem. Akpem 1 itu SAI, akpem 2 itu SA-BUN, akpem 3 SAPD, sistem akuntansi pemerintah daerah. Itu di akun ya, yang jurusannya akuntansi, yang jamlat akuntansinya lebih banyak. Nah, kalau di KBN yang jam akuntansinya lebih sedikit, kemudian SAI dan SABUN mau dijadikan satu pelajaran, ini luar biasa, ya, melebihi akun ya, anak akun yang prinsipalnya 6 JP, 6 SKS ya, kemudian masih ada lab-nya, kemudian intermedi juga sama, 6 SKS masih ada lab-nya, ada akuntansi biaya, ada lab-nya, advance, ada lab-nya. Nah, dibandingkan dengan KBN yang mungkin nggak ada separohnya ya, sepertiganya kali juga, nggak ada kali. Jadi itu ya untuk akuntansi investasi. Kalau kita lihat materinya, ini materi dari sistem akuntansi BUN. Ada sih sedikit ya, ada sedikit. Jadi investasi kan dibagi 2 ya, investasi jangka pendek sama investasi jangka panjang. Kalau investasi jangka panjang itu full ya, full sistem akuntansi BUN itu. Kalau investasi jangka pendek itu ada di SAI, tapi SAI-nya BLU. SAI-nya BLU, jadi hanya Satker BLU aja yang memiliki kewenangan untuk melakukan aktivitas itu. Melakukan aktivitas investasi jangka pendek. Jadi misalkan ada idle cash ya, ada pendapatan awal tahun banyak penerimaan, kemudian belum ada rencana operasional yang mau dieksekusi, nah udah 3 bulan diinvestasikan dulu dalam deposito, misalkan yang aman ya, karena pemimpin BLU ini juga takut kalau dia nanti melakukan investasi yang macam-macam, kemudian ada kerugian negara, dituntut dia. Karena BLU masuk dalam ranah kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Itu berlaku hukum pengelolaan APBN. Beda sekalian dengan BUMN. Kalau BUMN kan kekayaan negara yang dipisahkan, dia hukumnya beda lagi udah, ranah hukumnya. Maka seperti itu. Kalaupun ada ya BLU, kemudian jenis investasinya jangka pendek. Itu juga sedikit ya, saya survei itu hanya beberapa BLU yang apalagi tahun ini ya, tahun ini dengan pandemi ini banyak yang kekurangan kas sehingga tidak sempat, ya tidak ada peluang untuk melakukan investasi jangka pendek. Jadi itu ya, akuntansi investasi ini pada dasarnya adalah bagian dari sistem akuntansi BUN. Bahasanya banyak di sana. Ada sedikit bagian dari sistem akuntansi instansi, itu pun spesifik di sistem akuntansi BUN, di sistem akuntansi BLU.
Badan Layanan Umum. Kemudian juga dulu kesepakatannya ya, kesepakatan di tim itu, kita nggak bahas BLU gitu. Akhirnya apa? Ya nggak ada yang dibahas itu. Iya. Jadi dulu kesepakatannya gitu pas awal perkuliahan ya. Jadi ini BLU masuk nggak? Enggak. Ya udah berarti hanya fokus di SAI, ya, fokus di SAI sesuai dengan nanti rencana penempatan ya, nanti penempatan di instansi paling nggak paham nanti ketika ditempatkan di bagian pelaporan keuangan, di bagian keuangan paling nggak menguasai core-nya itu. Sehingga BLU pun tidak sempat ya, BLU pun tidak disinggung. Padahal ada kemungkinan nanti ketika ditempatkan di instansi, ditempatkan di Satker BLU. Nah mungkin nanti kita singgunglah di pertemuan terakhir ya, 1-2 jam nanti terkait dengan Badan Layanan Umum. Oke ya, jadi itu garis besarnya seperti itu. Untuk akuntansi investasi mungkin kita tidak terlalu banyak latihan di sini. Kemudian kalau kita kaitkan dengan ujian nanti ujian akhir ya, ujian akhir juga paling ini hanya bukan paling ya, ini hanya bisa dimunculkan di soal IC. Ya. Iya, karena kan kita sama ya, soalnya kan sama siklus ya. Siklus penjurnalan di Satker. Kalau kita lihat materinya kan sistem akuntansi investasi, kemudian aset tetap, kemudian kewajiban, kemudian ekuitas. Itu aja. Kewajiban, aset tetap, ekuitas. Kewajiban dan aset tetap yang paling mungkin muncul di ujian nanti. Jurnal-jurnal terkait dengan aset tetap. Ini juga sudah kita bahas sebenarnya ya ketika jurnal belanja. Belanja yang menghasilkan aset kan prosesnya dari mulai komitmen, kemudian komitmen, kemudian PAST, kemudian resum tagihan dan seterusnya. Sudah secara umum ya sudah. Jadi nanti tinggal latihan-latihan aja nggak apa-apa kita. Tapi basicnya sebenarnya sudah. Kalau terkait dengan jurnalnya sudah. Paling pengayaan variasi soalnya aja. Kalau jurnal dasarnya sudah. Jurnal dasarnya sudah. Tahapan-tahapan ketika perolehan aset. Itu kan sudah ya. Kemarin ketika bicara akuntansi belanja yang menghasilkan aset. Begitu. Kemudian akuntansi kewajiban juga ya kewajiban jangka pendek ya. Kewajiban kan ada dua, kewajiban jangka panjang, jangka pendek. Kalau di lingkup Satker ya paling kewajiban jangka pendek. Yang jangka panjangnya kan di SAUP ya, sistem akuntansi utang pemerintah. Kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek apa? Ya misalkan kewajiban kepada pegawai. Ada kenaikan gaji, kenaikan pangkat yang terlambat diterima, kemudian belum dibayarkan sampai akhir tahun. Itu menimbulkan kewajiban jangka pendek. Itu sudah kemarin ya kita bahas jurnalnya. Kemudian akhir tahun ada tagihan yang belum dibayarkan, langganan daya dan jasa contohnya. Itu juga sudah kita buat di jurnal penyesuaian kemarin. Jadi sebenarnya tinggal ya mengulang-ulang aja, kemudian memperkaya dengan latihan-latihan atau variasi soal yang lebih banyak lagi mungkin. Jadi itu ya mungkin sebagai pengantar diskusi kita untuk hari ini. Kita mungkin tidak terlalu banyak menyinggung jurnal. Jadi jurnalnya gambarannya yang seperti saya sampaikan kemarin itu di video yang pendek ya, video pendek itu pengantarnya, karena video yang keduanya belum sempat diupload ya. Mungkin nanti atau besok lah kita selesaikan gitu. Jadi mungkin kita lebih banyak diskusi terkait dengan proses bisnis investasinya ya. Saya lebih tertarik ke proses bisnis investasinya malah. Kalau akuntansi investasinya, investasi jangka panjang kita lepaskan. Kemudian investasi jangka pendek, kalau investasi jangka pendek itu kan hanya pergeseran aja dari kas ke investasi.
Jadi pergeseran aja dari kas dan setara kas ke investasi jangka pendek. Mutasi aja dari kas dan setara kas kredit, kemudian masuk ke investasi jangka pendek. Kemudian kalau ada keuntungan ya tinggal pendapatan aja, pendapatan kas dan setara kas pada pendapatan. Itu aja, karena investasi jangka pendek itu kan lingkup Satker BLU ya. Jadi uangnya uang BLU bukan uang Bun. Tidak ada proses diterima dan ditagihkan. Itu dananya dana kas BLU ya. Dana kas BLU yang belum digunakan, kemudian oleh BLU itu diinvestasikan, didepositokan. Maka tinggal digeser aja dari kas, awalnya kas menjadi investasi jangka pendek. Tidak ada proses penerbitan SP2D, tidak ada pengesahan di KPPN, tidak ada. Yang ada penerbitan SP2D itu di investasi jangka panjang. Karena operatornya kan dia megang DIPA ya, dia hanya megang DIPA. Uangnya di mana? Uangnya jadi BUN, uangnya di rekening KUN. Ketika dia mengajukan resum tagihan ke KPPN, nanti KPPN menerbitkan SP2D, nah baru nanti ada diterima sama ditagihkan dari entitas lain. Itu juga sudah kita contohkan ya kemarin 1-2 jurnalnya. Jurnal terkait dengan investasi. Oke, jadi ini karakteristik transaksi keuangan di bagian anggaran BUN, investasi pemerintah. Ini penguasanya adalah DJKN. Jadi kewenangan Menteri Keuangan. Jadi kewenangan BUN ya, investasi ini kewenangan BUN. Mutlak kewenangan Kementerian Keuangan, kemudian dioperasikan, dilaksanakan pembantu pengguna anggaran BUN-nya itu DJKN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Lebih spesifiknya lagi, Direktorat Kekayaan Negara dipisahkan, Direktorat KND, Direktorat Kekayaan Negara dipisahkan. Itu sebagai pengelola investasinya. Jadi ini kewenangan BUN kecuali investasi jangka pendek yang memang diberikan kepada BLU dalam rangka manajemen kas, pengelolaan kas yang idle, Kemudian di pasal 7 ayat 2H ya, di situ posisi Menteri Keuangan adalah selaku regulator, kemudian supervisor dan sekaligus operator dari investasi pemerintah. Tujuan investasi ada di pasal 41, manfaat ekonomi. Tapi selain ekonomi juga ada manfaat sosial ya. Sosial. Kalau hanya semata ekonomi, banyak swasta yang mau, banyak swasta yang berebut. Justru investasi pemerintah di sini yang memanfaatkan celah, yang swasta tidak mau masuk ke situ, maka disinilah fungsi negara untuk hadir di situ, untuk terjun ke situ. Disitulah fungsi sosial. Kemudian investasi dalam bentuk saham, surat utang, atau investasi lainnya. Kemudian secara umum ini diakuntansikan dalam bagian anggaran BUN 99903, kemudian diakuntansikan dalam sistem akuntansi investasi pemerintah atau SAIP. Ini kalau kita lihat ya di APBN, investasi masuk dalam kelompok pembiayaan. Jadi bukan belanja. Kalau belanja kan keluar habis kan ya, keluar tanpa kembali lagi. Kalau investasi kan kita keluarkan suatu saat akan bisa diinvestasi, bisa juga ditambah modalnya dan seterusnya. Jadi masuk dalam komponen pembiayaan. Kalau pembiayaan di APBN 2021 itu 1.177. Di antaranya 1.200 itu pembiayaan utang. 1.200 pembiayaan utang,
1.177 ya. Pembiayaan utang ini terdiri dari SPN sama pinjaman. Kalau pinjaman berarti kita nggak nambah lagi nih. Pinjaman neto berarti kan penerimaan pinjaman dikurangi dengan pelunasan pinjaman. SPN berarti kan penarikan atau penerbitan SPM dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok 1.207. Jadi kita trennya banyak beralih ke SPN. Kemudian pembiayaan investasi. Nah, ini di sini ya. Investasi 184. Jadi meskipun kondisi APBN-nya sedang defisit jauh ya, defisitnya nggak cuma defisit. Jadi kalau kita lihat pendapatan 1.700, belanjanya 2.700. Defisit sampai berapa persen itu? Sampai 1.000 triliun. Kalau dari PDB 5 sekian persen ya, 5,7% dari PDB. Tetapi kita tetap berinvestasi. Karena apa? Ya karena tadi ada fungsi sosial. Selain fungsi ekonomi ya, ada fungsi sosial yang diemban oleh negara. Kalau pembiayaan utang ini di sistem akuntansi utang, SAUP, kemudian investasi ini di SAIP, di SABUNnya ya. Kemudian pemberian pinjaman SAPPP, sistem akuntansi penerusan pinjaman. Kemudian penjaminan ini di sistem akuntansi utang. Kemudian pembiayaan lainnya ini seperti apa? Penggunaan SAL. Penggunaan SAL ini berarti di sistem akuntansi pusat bagiannya. Sistem akuntansi pusat. Ini kalau kita lihat pembagian per sistem akuntansi bunnya. Oke, ini kalau kita lihat ya, ini data tahun 2017, tapi sebagai gambaran aja, investasi pemerintah itu ada investasi kepada BUMN, ini nanti kalau PPA-nya tadi, PPA bunnya, jadi ini kewenangan bun, kemudian PPA-nya, pembantu pengguna anggaran bunnya itu DJKN. Kemudian di bawah PPA ada KPA, kuasa pengguna anggaran bun. Nah, untuk yang investasi kepada BUMN, ini ada 2, BUMN di bawah Kementerian Keuangan, sama BUMN di bawah Kementerian BUMN. Kalau BUMN di bawah Kementerian Keuangan, KPA bunnya ini di Kementerian Keuangan. Di Kementerian Keuangan. Kemudian kalau investasi kepada BUMN yang ada di bawah Kementerian BUMN, KPA bunnya ini ada di bawah Kementerian BUMN. Kemudian investasi kepada badan lainnya, kemudian investasi kepada BLU. Investasi kepada BLU, ini langsung dibentuk BLU-nya ini. Investasi kepada BLU, investasi kepada badan lainnya juga langsung dibentuk Badan Pembiayaan Ekspor Indonesia, BPI. Kemudian investasi kepada BLU, ini langsung dibentuk BLU-nya. Terkait dengan dana bergulir, BLU Pusat Pengelolaan Dana Bergulir. Kemudian BLU PIP, Pusat Investasi Pemerintah. Kemudian BLU Elman, langsung dibentuk BLU-nya. Jadi BLU sebagai kepanjangan tangan atau sebagai operator dari investasi pemerintah sebagai kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN. Kemudian ada juga investasi kepada lembaga-lembaga keuangan internasional. Ke IDB ya, kita juga punya saham di situ. Ke ICD, kemudian IMF. Kalau IMF itu di sana, di IMF sudah enggak ya. Kalau kepada organisasi non-profit, ke WHO dan sebagainya, itu di sistem akuntansi transaksi khusus. SATK ya, di SATK. Kalau yang investasi, ini di sistem akuntansi investasi pemerintah. Ini kemudian kalau kita bicara akuntansi, ya bicara mengenai investasi, mulai dari perencanaannya. Perencanaan investasi pemerintah sampai mekanisme pelaksanaan investasi pemerintah. Oke, ini waktunya sudah habis ya. Kita tambah satu sesi lagi kalau tidak
Kalau tidak ada usul yang lain, kita tambah satu sesi lagi. Karena tadi mulainya terlambat ya. Tadi masuknya terlambat karena memang saya minta dikasih tahu ketika sudah penuh gitu. Oke ya, kita tambah satu sesi lagi. Iya, Pak. Baik. Oke, silakan di Gitu. ya.